Baik, teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih. Mmm, kita akan segera mulai ya kegiatan kita pada kesempatan kali ini dan sekaligus ini, adalah proses diseminasi ya, eee, dari sesi kita pada ruang belajar di komunitas belajar SMA Belajar Mandiri dan sekaligus ini menjadi bagian dari kita berbagi ya, sharing. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman hebat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan yang sudah dan sering teman-teman bahas ya, penerapan di sekolah ataupun di lingkungan terkecil dari teman-teman sekalian terkait dengan budaya disiplin positif ya. Namun sebelum kita mulai, wah ini perlu kita eh, lakukan pengondisian ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman bisa menuliskan di kolom chat perasaannya pada kesempatan kali ini apa ya. Perasaan pada kesempatan kali ini apa sih yang dirasakan pada kesempatan kali ini? Apakah bahagia, capek, lelah? Nah, itu silakan bisa dituliskan di kolom chat atau boleh juga menggunakan reaction ya, yang menggambarkan perasaan teman-teman. Oh, ada yang mengantuk gitu ya, silakan. Ada yang apalagi silakan bisa mengantuk tapi bahagia. Mengantuk terapi bahagia atau tetap bahagia? Oh, ada yang bahagia. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir. Bu Iva, ini guru teladan Kabupaten Nganjuk. Juga ada fasilitator hebat, Bu Fasilitator dari Australia, Bu Sari Wulandari. Terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa. Nah, silakan teman-teman yang baru bergabung, perasaannya hari ini pada siang hari ini apa sih? Silakan bisa dituliskan di kolom chat teman-teman sekalian. Monggo. Masih ada yang menggunakan emoticon boleh. Ini ada yang nggak tahu nih pusing atau bahagia ini Bu Siti Rohmawati. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan perasaannya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman sekalian, perlu kami informasikan bahwa nanti di penghujung sesi kita pada kesempatan kali ini nanti akan dibagikan daftar hadir ya, sekaligus juga insya Allah kita akan terbitkan sertifikat eh, komunitas belajar ya, yang nanti bisa barangkali ya digunakan sebagai salah satu bukti pesertaan kita untuk berbagi sharing pada siang hari ini. Baik teman-teman sekalian, kalau tadi sudah perasaannya, ini saya ingin tahu nih ya, sekaligus ingin mengenal lebih jauh teman-teman sekalian. Nah ini boleh menggambarkan eh, salah satu ya dari alam semesta ya, baik itu benda abiotik maupun non abiotik ya, yang menggambarkan karakter dari teman-teman sekalian. Ya, satu kata yang itu diumpamakan sebagai sebuah benda, nah itu nanti teman-teman bisa menuliskan kata apa sih yang menggambarkan eh, diri teman-teman sekalian. Misal ya, pohon beringin gitu ya, rata-rata jawabannya saya seperti pohon beringin gitu kan. Nah itu atau apa ya, teman-teman bisa menuliskan satu kata yang menggambarkan karakter teman-teman sekalian. Kalau diwujudkan sebagai sebuah benda, dipersilakan. Kerupuk, wah ini menarik sekali ini kerupuk. Gitu. Ada yang jeruk, ini menarik. Nanti yang paling menggugah nanti minta sediaannya untuk eh, menjawab ya, kenapa kok filosofi dirinya, karakter dirinya itu diibaratkan dengan benda tersebut.
C2, silakan teman-teman sekalian. Ya, yang rumput ya. Masih 3 teman-teman sekalian. Nah, ini ada kerupuk, ada jeruk, ada rumput. Luar biasa. Saya coba ke Bu Muslimah ini. Ini kenapa kok mengibaratkan beliau ini jeruk? Saya coba spotlight dulu ya Bu Muslimah ya. Kenapa kok jeruk ini? Silakan Bu Muslimah, barangkali bisa menyampaikan nih, kenapa kok jeruk? Oke, Ustaz, matur nuwun atas waktu yang diberikan. Oke, kenapa saya memilih jeruk? Karena menurut saya itu jeruk adalah buah yang sangat menyenangkan, Nggih. Tapi ini bukan jeruk yang kecut, Nggih, Ustaz. Tapi jeruk yang manis, yang itu rasanya sangat segar dan sangat membuat hati itu happy. Jadi lihat jeruk itu, yang jeruk seger itu jadi lebih semangat lagi. Ngoten, Ustaz. Terima kasih Bu Muslimah sudah memberikan pernyataan ya. Sehingga seperti halnya jeruk, Bu Guru ya ataupun Pak Guru, nah, itu juga ibaratnya harus seperti jeruk yang selalu menyegarkan bagi para siswanya. Sehingga siswa itu nggak bosen gitu ya. Dapat kecutnya saja gitu. Tapi kadang-kadang manis, kadang-kadang kecut, kadang-kadang asam, kadang-kadang seger gitu ya. Sehingga dinamikanya terasa dan punya kenangan bagi para siswanya. Baik, teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar, ya, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ya, kita akan bersama-sama membahas ya permasalahan-permasalahan siswa dengan menyelesaikan semuanya dengan disiplin positif. Izin saya share screen. Oke, baik. Sudah terlihat ya teman-teman sekalian ya. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan ya, jadi mengimbaskan materi program guru penggerak ya, CGP Rekognisi angkatan 10 SMA Biasa Mandiri tentang budaya positif yang ada di sekolah. Selama 60 menit ke depan ya izinkan saya menyampaikan ya apa-apa yang sudah saya lakukan sekaligus ingin berbagi ya pengetahuan termasuk juga pengalaman kepada teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman sekalian jauh memiliki pengalaman yang luar biasa ya dan sekaligus memiliki pemahaman yang sudah eh, khatam begitu ya terkait dengan budaya positif dan barangkali juga sudah diterapkan di sekolah teman-teman sekalian ya sehingga nanti barangkali teman-teman juga bisa melakukan sharing ya entah nanti bisa di kolom chat ataupun juga nanti menyampaikan langsung
terkait dengan pengalaman teman-teman menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita membahas dulu terkait dengan bagaimana peran guru di sekolah ya, gitu. Jadi guru itu kan tidak sekedar sebagai pengajar, ya, tidak sebagai seorang pengajar. Gitu. Kalau pengajar, menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, gitu kan, selesai gitu, tanpa harus menjadi contoh, tanpa harus memperhatikan para siswanya, itu cukup kalau guru dianggap sebagai seorang pengajar. Namun berbeda ketika guru adalah seorang pendidik. Ya. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, gitu ya. Diibaratkan sebagai seorang petani atau orang yang menanam, orang yang menanam. Jadi kalau kita menanam sesuatu itu kan tidak sekedar diencepkan gitu, tidak sekedar disebar, tidak sekedar dibiarkan gitu kan, tapi ada proses-proses yang kita lakukan, gitu kan ya. Apa kemudian proses yang kita lakukan? Jadi bagaimana proses sebelum kita melakukan penanaman tadi itu, menyiapkan lahannya, ya kan? Terus juga mengkondisikan lingkungannya seperti apa, itu kita lakukan dulu. Baru kita memilih bibitnya, ya kan? Kadang kalau kemudian bibit itu nggak bisa dipilih, ya terpaksa kita harus menanamnya, ya. Kita merawatnya, memberikan dia nutrisi, memberikan dia pupuk, memberikan dia air, gitu kan. Kalau kemudian dia tumbuh subur, ya, maka kita merawatnya, menghalanginya dari hama, menghalanginya dari tumbuhan-tumbuhan liar, gitu. Yang itu dilakukan oleh seorang petani ataupun orang yang menanam. Nah, guru juga ibarat demikian, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, teman-teman rekan sejawat sekalian. Bagaimana guru itu bukan sekedar pengajar, tapi guru adalah seorang pendidik di mana ibarat seorang petani, mereka menanam biji, kan? Lalu merawatnya, memupuknya, menghalanginya dari orang-orang yang ingin merusaknya ataupun hama-hama yang ingin merusaknya, gitu kan? Sampai akhirnya tanaman tersebut bisa tumbuh subur. Gitu. Tanah itu adalah sekolah, adalah kelas kita, gitu. Ya, di mana mereka melakukan aktivitas pembelajaran, kita harus menyiapkan dulu sebelum mereka datang, kita siapkan kelas kita, ya, dengan persiapan yang terbaik, ya. Makanya yang paling penting adalah sebenarnya guru tidak disibukkan dengan administrasi yang sekedar hanya untuk dikumpulkan, tapi bagaimana persiapan kita mengajar itu benar-benar disiapkan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk tadi memberikan tanah yang terbaik bagi tanaman yang kita tanam. Gitu. Tidak sekedar datang nanti mengerjakan halaman sekian sampai sekian, ya, didiskusikan, terus kemudian presentasi. Nggak sekedar begitu. Apalagi ranah mereka masih di tingkat SD, masih di tingkat SMP ataupun tingkat SMA, ya, yang bisa jadi kondisi yang demikian gaya belajarnya berbeda dengan adik-adik yang ada di perkuliahan, gitu. Ya. Maka ini menjadi suatu hal yang penting, Bapak sekalian. Nah, itu apa yang saya dapatkan di proses pendidikan guru penggerak ini, itu bagaimana merubah mindset itu. Saya kira Bapak Ibu guru memahami ini dengan nyata, gitu, ya. Yang sering jadi kendala adalah kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita enggak. Gitu. Kalau lagi sadar-sadarnya ya kita menyiapkan gitu. Kalau sudah rutinitas artinya akhirnya sudah
kena kesibukan yang lainnya, yang terjadi adalah akhirnya kita tidak menyiapkan lagi, wes pokoknya gitu kan, sekedar memenuhi kewajiban. Itu tantangan kita Bapak Ibu sekalian gitu. Makanya idealnya memang secara sistematis, terstruktur dan masif itu seharusnya memang dikondisikan betul ya, kondisi kelas, sekolah, termasuk tuntutan terhadap kelas dan sekolah. Itu juga jangan banyak-banyak titipan gitu ya. Kurikulum apa, kurikulum apa, kurikulum apa gitu. Yang akhirnya menjadikan kita tidak fokus terhadap pengembangan peserta didik gitu, ya. Termasuk jumlah rasio guru ya. Ini juga jadi sesuatu hal yang penting gitu kan. Apabila kita merawat tanaman yang jumlahnya banyak sama sedikit kan, saya kira akan berbeda gitu kan. Dan tergantung keahlian kita dalam mengelola itu. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan ya bahwa perbandingan ya, contoh perbandingan tumbuh-tumbuhan seorang petani ya, dalam hakikatnya kewajiban untuk seorang pendidik ya, yang menanam padi misalnya, mereka hanya mampu untuk menuntun tumbuhnya padi ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu tanaman tersebut gitu, dan lain sebagainya. Maka kita juga punya andil dalam melakukan itu. Padi tidak bisa kita rubah jadi kapas, kapas tidak bisa kita sulap jadi pohon beringin, gitu kan. Tapi kita mampu untuk menghalanginya dari hama-hama yang merusak tanaman tersebut. Kita bisa mengkondisikan berapa nutrisi yang kemudian ada di dalam tanaman tersebut, gitu. Sehingga anak-anak yang berupa tanaman-tanaman yang macam-macam, tidak semuanya padi itu, mereka bisa tumbuh dengan sehat di lahan yang sama. Kita kasih jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau merubahnya nggak bisa. Ya. Tanaman padi disulap jadi kapas gitu, tidak bisa. Padi ya tetaplah padi, kapas ya tetaplah kapas. Bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik untuk menumbuhkan berbagai macam tanaman tadi itu. Termasuk juga para murid kita. Mereka memiliki karakter-karakter tersendiri, mereka punya kemampuan-kemampuan tersendiri yang kemudian diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada mereka. Tugas kita adalah menguatkannya, ya, menjaganya, memupuknya, sehingga mereka jadi tanaman yang kuat. Nah, sedangkan perumpamaan sekolah, gitu ya, teman-teman sekalian, yang kita aktif di dalamnya, kita menjadi pengelola di dalamnya, kita berada di kelas-kelas tersebut, mereka ibarat tanah, di mana tempat tumbuhnya bibit-bibit tadi. Maka kita perlu kondisikan sekolah, kelas kita itu menjadi tempat yang cocok untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Ya. Jadi kalau dia kurma ya, maka ya kondisikan tanahnya yang sesuai dengan akar pohon kurma. Kalau dia padi, maka kondisikan dia padi. Loh, kalau bermacam-macam gimana? Ada yang kurma, ada yang padi, yang kadang berbeda. Nah, kan gitu kan ya, tantangannya gitu. Itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nggak bisa dipungkiri. Ya, nggak bisa dipungkiri. Dan sekolah kita mungkin ya, ataupun kelas kita belum mampu mengakomodir itu ketika ragamnya itu banyak. Gitu. Nah, dan itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita menempatkan tanah yang pas kepada masing-masing tanaman tadi ya. Jadi tanah yang pas kepada masing-masing tanaman tadi. Fungsi kita adalah mengelola itu. Termasuk juga sekolah juga sama. Sekolah bisa jadi mengadakan placement test di awal. Ya, seperti yang dilakukan di SMA kami ya, di SMA Mandiri, bagaimana juga ada tes diagnostik di awal. Menggandeng
pihak ketiga yang kemudian punya kompetensi di sana, ya, dari psikolog gitu kan, sehingga paling tidak bisa memetakan nih, kalaupun tanahnya nggak bisa dikondisikan gitu, minimal tidak diberikan air yang berlebihan jika memang tanaman tersebut tidak membutuhkan air yang berlebihan. Kayak sekarang musim tanam semangka dan melon gitu kan ya. Coba kalau kemudian kenapa kok nggak ditanam waktu musim penghujan gitu. Bisa tumbuh nggak? Bisa, tapi nggak jadi manis rasanya gitu kan ya. Beda ketika atau nggak jadi sangat merah ketika ditanam di saat musim kemarau. Yang butuh airnya nggak banyak gitu. Nah, seperti itulah kelas kita, seperti itulah sekolah kita. Di mana kelas dan sekolah kita ini perlu dikondisikan untuk beragamnya tanaman yang bisa jadi muncul. Atau sekolah bisa mengambil kebijakan agar apa? Agar bisa memetakan, oh ini kelas ini khusus padi-padian gitu. Oh kelas ini khusus jagung gitu. Kelas ini khusus semangka gitu. Jadi ada potensi yang mirip yang kemudian digabungkan. Agar apa? Agar treatment-nya juga tepat. Itu langkah-langkah yang bisa digunakan oleh sekolah, ya, sehingga nanti memudahkan guru dalam melakukan treatment yang tepat. Maka ketika kita mampu menyediakan itu, kita mampu mengkondisikan itu, ya, maka dengan demikian karakter murid akan bersemi dengan baik. Yang tadinya malas, ya, jadi semangat, bukan kebalikan. Mereka akan nyaman dengan lingkungan. Baik, teman-teman sekalian. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, ya, nah ini kan sering kita dengar, tapi kita tidak pernah mengukur ketercapaian budaya positif ini, gitu. Atau sering kita mengabaikan ketercapaian budaya positif ini. Di mana budaya positif ini ya difungsikan ya, untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, yang nyaman, dan berpihak pada murid. Gitu. Kalau sekarang itu eranya adalah school well-being gitu ya, school well-being gitu ya, apa itu? Nggak tahu, bener apa salah ini anunya ini, apa ngomongnya ini gitu kan. Kesejahteraan murid gitu. Keamanan, kenyamanan itu menjadi suatu hal yang mutlak, ya. Keamanan, kenyamanan itu menjadi hal yang mutlak. Maka nanti kita akan sharing tentang konsep perubahan paradigma, tentang stimulus, respon, dan teori kontrol, ya kan? Kita juga akan sharing tentang teori motivasi perilaku manusia, ya, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, gitu, atau motivasi internal dan eksternal, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, reward, punishment, sama yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan panjenengan insya Allah sudah memahami. Nanti kita secara cepat saja ya, dan kita akan banyak untuk contoh-contohnya dan tantangan-tantangannya nih yang kemudian penting untuk kemudian diselesaikan. Karena hal ini ya semoga bisa mendatangkan insight bagi panjenengan semua. Untuk apa? Untuk nanti bisa jadi diterapkan di kelas-kelas panjenengan, atau juga nanti panjenengan juga bisa memberikan insight kepada saya gitu kan, terkait dengan apa-apa yang kemudian perlu dilakukan. Baik, teman-teman sekalian, kita ngomong tentang perubahan paradigma, ya, maka yang perlu pertama dirubah adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya siapa? Mindset-nya warga sekolah gitu. Baik itu pimpinannya,
Kalau di swasta ya ada yayasannya, di negeri ada dinas pendidikan, gitu kan. Terus juga orang tua, masyarakat, lingkungan sekitar sekolah, ya, siswa, mindset-nya perlu dirubah apabila mindset-nya belum berubah. Ya. Nah, untuk mewujudkan proses tersebut, ya, ini bagaimana kita perlu untuk menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, termasuk juga para guru-gurunya. Karena guru-guru juga akan berpengaruh, ya. Jadi siswa yang aman dan nyaman itu ketika gurunya juga sudah aman dan nyaman. Kalau gurunya masih ada masalah, ya, nggak aman, nggak nyaman, gitu kan, nggak aman, nggak nyaman, maka yang terjadi adalah bisa jadi, ya kan, nanti apa yang reaksi atau aksi yang diberikan kepada para siswa itu juga tidak aman dan tidak nyaman. Gitu. Ini sedikit hal tersebut saya ingin sampaikan bahwa di tempat kami itu ada kebijakan yang tidak populer, ya kan, yang kemudian kita ambil dalam rangka untuk apa? Untuk tadi agar terwujud school well-being tadi, kesejahteraan sekolah gitu ya. Tidak hanya kesejahteraan siswa saja, tapi juga kesejahteraan gurunya gitu. Karena pada prinsipnya kami meyakini bahwa ketika gurunya sudah aman dan nyaman, maka murid akan memberikan aksi kepada siswanya yang aman dan nyaman. Walaupun ini nggak populer ya, dan mungkin nggak diambil di beberapa sekolah. Ini salah satunya adalah kebijakan dibolehkannya membawa putra-putrinya di sekolah, para guru-guru itu. Loh, nanti apa nggak mengganggu proses pembelajaran? Bisa jadi iya, namun justru ketika tidak dibawa, bisa jadi masalah. Gitu. Jadi ada masalah, terutama yang ibu-ibu ya, gitu. Terutama yang ibu-ibu gitu. Kalau bapak-bapak kemungkinan ya sudah ada ibu-ibunya gitu, jawabannya enak gitu. Tapi kalau ibu-ibu mau jawab ke siapa? Sudah ada mertuanya gitu, sudah ada orang tuanya, justru malah merepotkan tuh, nggak jadi proses yang nyaman itu bagi apa tuh, bagi orang tua ataupun guru yang jadi orang tua tadi gitu ya. Untuk ada batasan-batasan ya, pengaturan-pengaturan. Jadi salah satu yang kemudian kita ambil, berani kita ambil gitu. Kalau ditimbang baik dan buruknya gitu, kayaknya lebih bermasalah ketika nanti tidak boleh membawa anak-anak. Coba bisa dibayangkan kan, seorang ibu, naluri seorang wanita, seorang ibu gitu kan, yang punya anak gitu kan. Nah itu harusnya ya dekat, bonding dengan orang tuanya. Sehingga mereka pun juga akhirnya bisa nyaman, oh anaknya di bawah pengawasannya, di bawah kontrolnya gitu. Tetap ngajarnya profesional gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga disampaikan juga hal-hal yang baik gitu, ya. Mau marah kepada para siswanya, di situ ada anaknya misal gitu. Ya nggak jadi marah gitu kan. Seperti yang sekarang ya. Nah ini mau dididik ala Ibu Peri, Nikita Willy gitu kan, atau yang satunya gitu kan, yang pendidikan militer gitu kan. Itu kan sekarang lagi tren ya di FYP TikTok ataupun Instagram Instagram itu juga gitu. Nah ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Itu ya menurut kami ya semacam itu. Ya. Maka penting ya bagaimana bentuk disiplin, sekali lagi bentuk disiplin meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Bawson ya. Nih, Dr. William Glasser ya itu sekitar tahun 80-90-an ya itu mengemukakan gitu, mengemukakan teori ini gitu kan. Dan kemudian meluruskan miskonsepsi terkait dengan kontrol gitu. Jadi
Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi idealnya kan eh, bagaimana Jin. Oke, em, saya lanjutkan. Ini pada dasarnya ya em, kan gambarannya adalah guru itu bisa nih ngontrol murid gitu ya. Dan kemudian memaksanya mengikuti kehendak kita, gitu kan ya nih, kan begitu kan ya. Namun pada dasarnya sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu, ya. Dan eh, saat kita merasa bahwa diri kita ya itu bisa mengontrol mereka, itu sebenarnya adalah para murid mengizinkan kita untuk eh, dirinya dikontrol oleh kita. Ingat bahwa teori kontrol menyatakan ya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai gitu. Itu ada tujuannya masing-masing, Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif eh, itu efektif dan bermanfaat. Apakah semua yang positif itu efektif dan bermanfaat? Gitu. Padahal ada kondisi-kondisi di mana ya, jadi kalau teori perkembangan manusia itu masuk anak ya, itu ada kondisi-kondisi di mana dia itu eh, setiap apa yang kita berikan itu bisa jadi mereka hanya ngetes saja gitu, sejauh apa sih orang tua ataupun guru ini memberikan ketika saya melakukan aktivitas yang berbeda dengan keinginan dari guru tersebut atau orang tua tersebut. Gitu. Ya. Jadi tidak semuanya ya penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Karena sekali lagi ya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu itu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan pada kondisi tertentu atau mungkin dia sudah dewasa gitu atau dia sudah tahu tapi dia membiarkan itu wah hanya sekedar tanda kutip gitu kan dimanfaatkan gitu kan ataupun di merayu bujuk rayu oleh gurunya gitu dia bisa jadi berubah ya bukan karena terdorong kesadarannya tapi hanya karena apa-apa yang kemudian diberikan oleh guru tersebut kepada murid tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sama, ya. Dan kesulitan kita seringkali itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ya, ketika kita melakukan hal ini, ya, seringkali kita sering menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif, gitu kan ya, untuk menetralisir itu, gitu kan. Tapi sebenarnya suatu hal yang negatif yang kemudian eh,
ada ya. Ilusi yang selanjutnya adalah ya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi pokoknya yang dilakukan dewasa itu benar gitu. Padahal ya teman-teman sekalian, pada kondisi tertentu, ya kan, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan kemudian akan memicu ya timbulnya hubungan permusuhan. Gitu. Nah, ini teman-teman sekalian. Lalu bagaimana ya upaya kita untuk mengubah paradigma tersebut? Ya, melalui stimulus respon ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu. Jadi egoisnya demikian. Tapi kalau kontrol enggak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau respon itu stimulus respon ya kita mencoba ya orang lain terpengaruh dengan kita gitu. Tapi kalau yang teori kontrol itu dirubah ya paradigmanya bahwa kita mencoba memahami. Gitu. Maka tidak serta-merta ya murid datang terlambat, murid coret-coret ataupun yang lain ya. Itu karena muridnya bermasalah gitu. Tapi coba kita menggali dari mereka, kenapa mereka melakukan aktivitas yang semacam itu. Ya kan? Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Lalu kita melihat tujuannya ngapain sih ya gitu. Tidak sekedar menghakimi ya bahwa pokoknya perilaku buruk begini gitu. Tapi kita mencoba dia melakukan seperti itu karena apa? Karena traumatik kah? Ataukah karena ada sesuatu yang ingin dituju? Gitu. Jangan-jangan mereka ingin kalau di tempat kami ya karena mereka boarding gitu kan, melakukan pelanggaran agar nanti pulang gitu kan, agar bisa pulang gitu. Ataupun yang lain gitu kan. Terus yang lain, orang lain bisa mengontrol saya gitu. Teori kontrol mengatakan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain bisa kita bisa mengontrol orang lain ya dalam teori kontrol kita tidak dapat mengontrol orang lain. Ya, termasuk pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu. Maka di teori kontrol mengatakan perlu adanya kolaborasi, konsensus, ya kan kesepakatan, pilihan-pilihan baru agar memunculkan win-win solution. Tidak sekedar menang dan kalah gitu. Kita belajar ini dari Rasulullah juga sama belajar ini. Ya, kita belajar dari beliau saat win-win solution. Gitu. Saat pada waktu itu saat perjanjian Hudaybiyah, gitu kan ya. Di perjanjian tersebut, ya kan, tidak serta-merta menuliskan Tuhannya Muhammad, gitu kan. Tapi sahabat yang lain mengatakan, loh kalau begini kita kalah, gitu. Padahal enggak, gitu kan. Nah ini strategi ya yang kemudian bisa dilakukan. Jadi terlihatnya mungkin dari sebagian orang kacamatanya kalau kacamatanya itu tidak luas gitu kan, maka yang terjadi adalah kelihatannya kalah gitu. Loh, kok masih diberikan kesempatan sih siswa tersebut gitu ketika sudah melakukan kesalahan gitu atau kemudian kok masih ada deal-dealan lagi gitu kan. Sing yang udah gregetan itu sudahlah dihukum saja kan begitu. Padahal kita bisa lakukan membangun kesadaran mereka dengan konsensus-konsensus yang ada gitu dan berkesinambungan ya punya korelasi. Nah kalau yang stimulus respon menang kalah, kalau yang dari kontrol ya berpikir menang. Semuanya menang-menang. Jadi fokusnya adalah sukses bersama, tidak sukses sendirian gitu. Nah kalau sukses sendirian
nanti di surga nggak ada temennya. Gitu. Maka sukses bersama-sama. Oke, teman sekalian. Selanjutnya, nih. Lalu bagaimana cara membuat murid bisa disiplin ya? Siapakah yang ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Siapakah yang mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Gitu? Ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua? Ataukah murid itu sendiri? Pertanyaannya itu ya. Maka teman sekalian, setelah kita memahami tentang perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol, mari kita belajar tentang konsep disiplin positif, di mana ini akan muncul terwujudnya budaya positif yang kemudian diceritakan oleh kita semua. Nah, pertanyaan-pertanyaannya akan kita jawab demikian. Ya, siapa yang kemudian bisa mendisiplinkan murid, bangun kesadaran itu? Ya. Sebelum menjawab itu, kita bahas dulu ya hakikat disiplin, gitu ya. Seringkali disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, tidak melanggar, ya, bebas dari apa namanya, seringkali dihubungkan dengan punishment, gitu kan, hukuman. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan, ya syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bukan sekedar ada hukuman ataupun ada penghargaan, tapi kesadaran dalam dirinya untuk mau melakukan perbuatan tersebut. Ya, nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Dana Gosen ya tahun 2001, di mana artinya disiplin ini adalah belajar. Ada juga ya kata disiplin ini berasal dari kata murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau suatu pemahaman tertentu. Sehingga yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Membangun kesadaran para siswa, membangun kesadaran para murid, membangun kesadaran para orang tua, membangun kesadaran para stakeholder yang ada. Gitu. Bukan sekedar melakukan sesuatu itu karena ditungguin kepala sekolah. Bukan melakukan sesuatu itu karena nanti naik gaji jika tidak terlambat sama sekali gitu, ataupun yang lain gitu gurunya gitu ya. Tapi karena dorongan motivasi intrinsik, kenapa saya harus belajar, mengapa saya harus disiplin, mengapa saya harus tepat waktu. Nah, ini kenikmatan, kemanisan dari apa yang kita lakukan itu akan terasa. Maka sebagai pendidik, ya, guru adalah pendidik, bukan sekedar pengajar. Kalau pengajar bapak belur semua nanti murid-muridnya jenengan ya. Sebagai seorang pendidik yang menuntun, menyemai, menyuburkan, menjaga, menumbuhkan
Tujuan kita adalah bagaimana kita mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membangun keyakinan kelas. Ya, mengapa penting kita membangun keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan itu akidah, kalau peraturan itu syariat ya. Mengapa kita membangun keyakinan bukan peraturan gitu? Dan mengapa keyakinan kelas itu penting sebagai sebuah proses untuk terbentuknya budaya positif. Dan bagaimanakah caranya kita mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, Bapak sekalian? Bapak sekalian, nah ini pertanyaan lagi ya, menggugah kita semua. Bapak Ibu, pertanyaan yang kemudian perlu kita renungkan bersama-sama adalah, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor? Mengapa kita menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil gitu? Jawabannya adalah karena ya keselamatan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Saat pandemi ya, utamanya ya, itu ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ya. Itu kenapa kok kemudian ada peraturan demikian? Ya, jawabannya karena kesehatan dan keselamatan. Maka Bapak Ibu sekalian, nilai keselamatan, kesehatan, inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah keyakinan. Yakni apa? Nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati secara bersama bahwa ketika melakukan itu adalah demi untuk kita sendiri. Terlepas dari agama apapun, suku apapun gitu. Ya. Bahwa dorongan kita melakukan itu karena kita menyadari betul nih, keterbangun kesadaran kita akan keselamatan dan kesehatan yang diperlukan. Ya. Ada kisah menarik, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tidak terjadi di dunia nyata ya, karena kalau terjadi di dunia nyata bisa dituntut. Di kadangkala seringkali kita tidak menyadari ya Bapak Ibu ya. Kalau kemudian kita belum mendapatkan mendapatkan kondisi tersebut. Ya, kita tidak bisa memaknai secara utuh kalau kita belum mengalami gitu. Ya, ya, bagaimana pentingnya kesehatan, ya, bagaimana mahalnya kesehatan, ya semacam-macam lah gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah alami. Ya, ada kisah yang menarik nih. Gitu. Di suatu hari ada kebun binatang, ya, yang untuk operasionalnya ya, masuk kebun binatang tersebut setiap pengunjung harus membayar 100.000. Ternyata pengunjungnya sedikit. Hari ketiga sudah tidak ada pengunjung sama sekali. Kan? Sampai hari ke-8. Wah, gimana ini? Pengelolanya bingung. Akhirnya diturunkan. Tiketnya menjadi 50.000. Ya. Ternyata tidak ada pengunjung lagi. Diturunkan 10.000. Tidak ada pengunjung lagi. Sampai akhirnya digratiskan masuk kebun binatang tersebut.
Akhirnya berbondong-bondong warga di daerah tersebut masuk ke kebun binatang karena gratis. Masuk ke dalam, ya kan? Lalu kemudian pintu kebun binatang ditutup sama pengelolanya. Pintu-pintu kadang-kadang dibuka sama pengelolanya dan pawangnya. Maka terjadi kepanikan di dalam kebun binatang itu. Lalu sang pengelola ngasih di sana, mau keluar bayar 500.000. Maka apa yang terjadi? Mereka akhirnya mengeluarkan anggarannya, dananya itu untuk kemudian bisa keluar dari kebun binatang tadi itu, daripada diterkam singa dan dijilat sama sapi gitu kan ya. Nah, itu dia keluar bahkan membayar lebih besar ya, 5 kali lipat dari harga tiket semula 100.000 gitu, yang akhirnya gratis itu gitu. Akhirnya artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, kadang kita merasa ya bahwa ya apa-apa yang diberikan ke kita, ya kan, nikmat kesehatan, keselamatan, itu kadang kita lupa untuk bersyukur gitu kan. Di kondisi yang seperti tadi itu kadang akhirnya kita rela ya, di kondisi sakit ya, kita menjaga diri untuk menahan diri untuk makan sehat walaupun dengan biaya yang cukup mahal gitu kan. Harus banyak makan buah gitu kan. Tentu bukan biaya yang sedikit gitu kan. Itu kita kadang wes nggak usah gorengan saja gitu kan. Lebih murah 1.000-an. Kalau anggur ya 50.000 atau 60.000 atau 70.000 gitu kan. Yang kecut juga gitu kan. Terus gorengan aja gitu kan, yang murah gitu. Atau bahkan cari yang gratis gitu kan. Karena kan jiwa kita kan mental gratisan Bapak-Ibu sekalian. Tapi ya untuk kesehatan akhirnya yang terjadi adalah kadang kita mengeluarkan lebih besar daripada itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kesadaran akan nilai-nilai tadi itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita bisa. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia itu memiliki tujuan. Hidup itu memiliki tujuan, ya kan? Untuk apa hidup kita itu? Gitu. Macam-macam jawabnya. Gitu. Ada yang kemudian untuk beribadah, gitu kan? Agar karena kita nantinya akan kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Sehingga aktivitas yang menuju kepada sesuatu itu. Ada yang hidupnya untuk ya hanya sekedar menikmati apa yang ada. Gitu. Maka ya hidupnya akan digunakan untuk itu, gitu Bapak Ibu sekalian. Maka setiap apapun yang kita lakukan adalah sebuah upaya terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seringkali kan demikian Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Termasuk juga ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang barangkali dianggap jenengan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan yang ada, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini Bapak Ibu, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau bahasa luar negerinya ya gorisatun bakok gitu. Naluri untuk bisa mempertahankan diri. Keselamatan, keamanan, kesehatan gitu, ya. Terus ada cinta kasih dan diterima. Hubungan baik, ya kan? Terus keterpaduan, diterima dalam tim gitu. Kalau dalam tim ya
Jenengan setiap datang dibully itu kan ya juga sedih ya, bahwa nggak diterima di lingkungan tersebut gitu. Kalau dengan bapak-bapak ya merasa bahwa perut buncit itu ya, jadi satu hal yang tidak keren, ya itu bisa jadi dengan salah circle ya gitu. Kalau mampir di Afrika yang di tempat tertentu itu yang kemudian perut buncit sebagai tanda kegantengan seorang cowok ya mungkin diterima gitu. Ya bisa jadi apa yang kita lakukan itu salah circle gitu ya kalau kemudian nggak diterima di lingkungan kita. Atau karena kesenangan Bapak Ibu sekalian, kita melakukan sesuatu itu ya sekedar ya have fun, senang gitu kan. Atau karena penguasaan ya, kita ingin prestasi, kompetisi, diakui gitu kan ya. Atau karena kebebasan ya, kemerdekaan, ingin ingin nggak diatur oleh orang lain gitu ya. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Sehingga aktivitas dengan ya tidak lain berkutat pada aktivitas ini. Apakah bertahan hidup, apakah cinta kasih, kesenangan, penguasaan, ataupun kebebasan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, 5 posisi kontrol yang bisa jadi akan muncul ya di saat jenengan lakukan. Ini contoh nih. Budi dan Agung dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMP Bima. Gitu. Bu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Budi bahwa Agung mendapatkan kata kasar dan merendahkan di sosial medianya. Nah, ini nanti kira-kira posisi kontrol yang semacam apa yang kemudian dilakukan ya oleh Ibu Dewi sebagai seorang kepala sekolah ataupun yang dilakukan oleh Budi dan Agung ya ketika mereka melakukan yang semacam. Ataupun ini yang kedua ya ketika imam jarang hadir di pembelajaran ya, jarak jauh ya. Dan saat hadir seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chatnya. Di satu hari ya ada orang tua murid yang menyayangkan perilaku dari imam ya. Maka kalau menurut Bapak Ibu posisi mana ya kontrol dari imam dan kemudian kontrol dari sekolah ya ataupun guru yang diadukan hal tersebut. Pertanyaannya nih ya dari kasus tersebut, dua kasus ini ya. Jika Bapak Ibu sebagai guru mereka ya, disiplin apakah yang kemudian Bapak Ibu lakukan di kasus Budi maupun Imam ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kalau jenengan yang jawab waktunya lama ini nanti ya. Nah, silakan dituliskan di kolom chat atau Bapak Ibu tulis di kertasnya Bapak Ibu masing-masing ya, sehingga nanti kita akan refleksi bersama-sama sejauh apa pemahaman dari Bapak Ibu sekaligus penerapan dari disiplin positif ini apakah sudah sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu rancang dan rencana. Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, saya akan coba menyampaikan terkait dengan model disiplin yang berpusat pada murid, ya, yang dikembangkan oleh Danny Gosen ya, dengan pendekatan restitusi, yang sering disebut sebagai 5 posisi kontrol. Ya. Silakan Bapak Ibu juga sambil bisa mengisi form presensi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dikirim sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian. Pastikan email Bapak Ibu adalah email aktif ya, yang Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya, jangan email tetangganya yang Bapak Ibu nggak bisa mengaksesnya. Bapak Ibu, kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dari 16 ini ya,
Manakah yang sering Bapak Ibu lakukan kepada para murid Bapak Ibu sekalian? Ya, memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis. Nah, silakan tulis kolom chat Bapak Ibu sekalian, boleh. Mana yang kalau membelai kok kayaknya ya, kecuali muridnya masih TK ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini boleh dituliskan kira-kira mana ini yang sering Bapak Ibu lakukan. Lalu bagaimana usaha kita mengontrol murid kita? Apakah kita memaksa mereka? Kita bisa gunakan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Ini Bapak Ibu bisa menyimak ya bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai seorang penghukum. Apakah Bapak Ibu sebagai seorang yang pembuat merasa bersalah? Jadi dikelompokkan jadi 3 ya Bapak Ibu. Pertama adalah identitas gagal, kontrolnya dari luar ya Bapak Ibu. Nah, ini kecenderungan mereka akan menghindari hukuman, atau kontrol yang berikutnya adalah bagaimana identitas ini berhasil atau sukses ya. Namun ya, kontrolnya itu dari luar, sehingga kadangkala ini bertahannya tidak lama, atau ketika sudah tidak ada ini itu hilang Bapak Ibu sekalian. Dan ini apa? Yakni mengharapkan imbalan, penghargaan, atau ketergantungan terhadap orang lain. Ya. Atau identitasnya berhasil sukses, ini kontrol diri Bapak Ibu sebagai seorang manajer yang dimana menumbuhkan kesadaran anak-anak menghargai diri sendiri. Ya, ini aktivitas-aktivitasnya Bapak Ibu. Perbuatannya adalah apa? Kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau buat seperti itu berceramah, menyatakan ibu kecewa gitu. Kalau teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kalau memantau, menghitung, dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Mas kok melakukan ini? Kenapa terlambat? Kenapa mencoret-coret meja perpustakaan gitu? Kalau berkata, ini model-modelnya begini. Nah, kira-kira jenengan seringkali sebagai apa ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, ya kan? Menjadi teman gitu, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Dampaknya juga macam-macam Bapak Ibu, hati-hati. Kalau penghukum, apakah itu berhenti? Enggak. Ya, itu akan terus melakukan kesalahan. Makanya kalau dihukum hukum bolak-balik itu ya seringkali yang melakukan pelanggaran ya itu saja gitu. Yang ini merasa terbuli dia, ya, psikisnya kena. Apalagi kalau perempuan, apalagi generasi strawberry gitu kan. Diapakan dikit dianggap dibully sama gurunya gitu. Padahal ya nggak ngapa-ngapain gurunya. Ya, kalau sebagai teman, ini kecenderungan nanti akan tidak mandiri. Gitu, ya, kalau pemantau nanti seringkali akan berefek pada ini ada sanksinya enggak sih? Ini ada hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Pak sebagai manajer dampaknya nanti akan murid mengevaluasi diri dan bagaimana cara mereka memperbaiki dirinya, disentuh dirinya. Entah ada penghargaan atau enggak, entah ada hukuman atau enggak, kesadaran. Nah, ini yang seringkali ini ya, termasuk godaan ini saya ini. Biasanya kalau di perempatan tempat saya, ya, di Kertosono itu, perempatan yang cukup kecil tapi ada lampu merahnya gitu. Ya, semuanya itu mesti menerabas gitu. Saya yang enggak gitu. Sampai satu kondisi itu akhirnya saya agak minggir ke kiri agar enggak diterobos sama yang belakang. Itu godaan itu. Ya. Apakah kemudian terobos ya? Karena aman, nggak ada polisi, nggak ada apa, dan saya yakin selamat gitu kan, Bismillah. Tapi kan bukan sekedar itu. Gitu. Nah, kalau sama anak saya yang mesti ya lampu merah gitu, berhenti gitu. Diingatkan juga. Gitu. Ini juga membangun kesadaran ya, agar yaitu bagian dari kehormatan kita sebagai seorang manusia, menaati aturan, menjaga keselamatan untuk diri kita sendiri juga.
terus terbiasa disiplin, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekali saja membiarkan begitu, nanti ini jadi titik awal, oh boleh gitu kan. Seterusnya dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran demi pelanggaran lain dari toleransi kita terhadap aktivitas tersebut. Gitu. Ya. Ya, ini posisi kontrolnya Bapak Ibu sekalian. Ya, murid memiliki motivasi intrinsik seperti apa. Ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini sesuatu yang harus terjadi. Contoh misal terlambat tapi hukumannya gitu kan, atau yang diberikan itu nggak ada korelasinya. Gitu, ya. Contohnya misal nih, ya contohnya misal dihukum ya. Jadi siswa terlambat itu contohnya adalah dia suruh lari-lari keliling lapangan. Gitu. Apakah itu membuat jera yang bersangkutan? Enggak, gitu. Enggak akan membuat jera, gitu. Bisa jadi mereka akan mengulangi lagi, gitu. Ya. Tapi kalau kemudian diajak diskusi, ya, diajak diskusi, diajak diskusi, gitu kan. Sama terlambat, Mas. Kenapa terlambat? Ya, itu yang benar saya lakukan di praktek segitiga restitusi yang saya lakukan, gitu. Kenapa Mas terlambat, gitu kan? Mereka kalau terlambat, maka apa yang kemudian sampean lakukan? Kalau sampean sudah terlambat 10 menit, 15 menit, nanti diganti 10 sama 15 menit ya gitu. Sehingga membangun kesadaran, menghargai waktunya gitu. Ya, sekalian. Ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian antara peraturan dan nilai kebajikan yaitu keyakinan kelas. Selalu kembalikan ke buku pada tempatnya, ini tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, gitu, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, gitu, Ibu sekalian. Nah, ini segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan juga, ya kan? Yang kemudian saya lakukan, gitu kan? Jadi ingat Bapak Ibu, setiap orang itu dimungkinkan melakukan kesalahan, ya. Dan tentunya murid kita bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ya, kita pun juga pernah. Maka Bapak Ibu perlu tanyakan nih, ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, gitu. Ya. Menanyakan keyakinan, kuatkan seperti apa, ya. Konsekuensinya juga lahir dari mereka, gitu. Sehingga bisa saling menguatkan. Ibu sekalian, ya, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk 24 jam menemani murid Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mereka ya tergantung apa-apa yang mereka lakukan sendiri. Maka menuntun murid dalam berlatih mengendalikan diri mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri, menyadarkan diri mereka sendiri untuk berbuat baik itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, yang kemudian dilakukan bisa sosialisasi budaya positif, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, ya kan, masuk budaya 5S, salam, senyum, salim, sapa, santun, gitu kan, dan kemudian budaya pembiasaan lainnya yang kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan masing-masing kondisi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun diskusi, dipersilakan. Bisa kolom chat ataupun pertanyaan, dipersilakan. Sambil mengingatkan Bapak Ibu, silakan bisa mengisi form daftar hadir. Dan nanti insya Allah akan ada sertifikat ya mengikuti seri komunitas belajar yang kami lakukan. Dan nanti kami juga mendorong Bapak Ibu sekalian yang ingin terlibat aktif di komunitas belajar yang kami adakan, silakan nanti bisa mengontak saya untuk kita bersama-sama ya berkolaborasi dengan komunitas belajar panjenengan untuk saling berbagi, menginspirasi, belajar kapanpun, dimanapun ya, dan kita sebagai pembelajar sepanjangnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.
dan sekaligus refleksi ya di daftar hadir tersebut, bagaimana evaluasi kegiatan kita kali ini, sekaligus apa-apa yang Bapak Ibu dapatkan, sehingga untuk meningkatkan pemahaman kita, terutama untuk memerdekakan murid dan bentuk mereka menjadi karakter yang baik, yakni para siswa, para murid yang memiliki karakter yang baik yang diperlukan mereka untuk belajar sepanjang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, silakan bisa mengisi form refleksi. Mohon maaf jika selama proses barangkali ada kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesarnya dan sukses selalu Bapak Ibu kalian, dan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Sampai jumpa di Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz atas ilmunya. Ya, terima kasih. Saya izin ya.